Pada saat ini, seluruh pangkalan tercengang. Tantang semua orang? Hanya oleh anak ini? Mereka adalah pejuang jiwa naga. Siapapun yang mengeluarkannya cukup untuk menyapu tim SEAL yang dilengkapi dengan baik. Tidak hanya itu, kekuatan seni bela diri mereka tidak lemah. Banyak dari mereka bahkan telah memasuki daftar Grandmaster Cina. Meskipun peringkatnya relatif rendah, bagaimana mereka yang bisa masuk ke daftar Grandmaster Huaxia menjadi lemah? Dan sekarang anak bodoh ini benar-benar membual bahwa dia ingin menantang semua orang? Ini adalah provokasi. Ini adalah ketidaktahuan. Ini adalah kesombongan. Darah dari Dragon Soul Warrior diambil oleh Chen Ye seperti ini. Salah satu dari pria setinggi 2 meter langsung berdiri. Nak, meskipun kepala suku berdiri di belakangmu, ada beberapa hal yang tidak memenuhi syarat untuk kamu katakan. Kamu bahkan tidak tahu apa arti kata jiwa naga. Aku hanya punya satu permintaan sekarang, minta maaf kepada jiwa naga kami. Kalau begitu keluar dari pangkalan ini. Kata-katanya sangat dingin, dan hawa dingin yang kuat menyapu penonton. Namanya Gudashi, dan dia adalah salah satu petarung terkuat dari jiwa naga. Dia memenuhi syarat untuk berdiri mewakili jiwa naga. Prajurit jiwa naga di belakangnya juga menembak Chen Ye dan berkata, "Keluar dari markas. Keluar dari markas." Jika bukan karena wajah kepala suku, mereka mungkin telah mengalahkan pemuda ini. Pihak lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan. Gudashi berbalik, datang ke Lei Shui, memberi hormat standar militer, dan berkata dengan keras, prajurit jiwa naga Gudashi meminta kepala suku untuk mengusir orang ini dari pangkalan. Laporannya selesai. Lei Shui sangat tidak berdaya. Orang-orang ini terlalu sulit untuk dijinakkan. Meskipun mereka dikelola secara militer, orang-orang ini hampir merupakan elit tentara, dan mereka juga pejuang kuno. Yang tidak sombong di hati mereka. Tepat ketika dia hendak berbicara, mata Chen Ye menyapu semua orang dengan acuh tak acuh, dan dia adalah orang pertama yang berkata, jiwa naga. Betapa bodohnya kamu bahkan tidak berani menerima tantangan? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh pangkalan menjadi sunyi senyap. Semua orang berpikir Chen Ye gila. Beraninya kau menjadi gila di depan Dragon Soul Warrior. Mata dingin Gudashi menatap Chen Ye, ingin membunuhnya secara langsung. Sampah jiwa naga. Apa nyali? Jiwa naga Fang Chao menerima tantanganmu. Ada seorang pejuang jiwa naga yang tidak tahan lagi. Berdiri. Jiwa naga terus menuruni anak tangga ini berulang kali. Karena pihak lain menolak untuk pergi, dia akan mati. Fang Chao berubah menjadi bayangan di tempat, bergegas menuju Chen Ye seperti seekor caetah. Kecepatan hingga ekstrim. Ketika prajurit jiwa naga melihat tangan Fang Chao, senyum dingin muncul di sudut mulut mereka. Fang Chao terkenal kejam di jiwa naga. Begitu dia mulai, dia harus mengalahkan lawan sampai dia tidak bisa berdiri. Dengan lengan kecil dan kaki kurus Chen Ye, diperkirakan dia akan menghabiskan kehidupan selanjutnya di kursi roda. Ini adalah konsekuensi dari menghina jiwa naga. Tubuh Fang Chao penuh energi, dan ketika dia hanya berjarak 3 meter dari Chen Ye, dia mendengus ringan, tiba-tiba mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, memutar pinggangnya dan memutar pinggulnya, dan menggunakan traksi tubuh depannya untuk menendang keluar. Sebuah kaki. Tendangan ini sepertinya menyapu dunia. Itu bahkan menggulung debu di sekitarnya, dan momentumnya sangat kuat. Tapi Chen Ye berdiri seperti ini saat ini, bahkan tanpa mengedipkan matanya. Saya bilang, untuk menantang kalian semua, sekarang terserah Anda, itu jauh dari kualifikasi. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu pelajaran pertama. Kekuatan di ujung jari kaki, berakhir di dantian. Ketika kata-kata itu jatuh, Chen Ye mengangkat kakinya dan berjalan menuju kaki Fang Chao. Di mata semua orang, Chen Ye ini mencari kematian. Yang terkuat dari Fang Chao adalah ketampilan kakinya. Siapa yang berani menghadapinya dengan keras? Ledakan. Kakinya tiba-tiba bertabrakan. Membuat ledakan tumpul. Langit penuh debu, angin menderu, dan pemandangannya sangat berantakan. Pada saat ini, Fang Chao hanya merasakan kekuatan yang sangat mengejutkan memanjang dari betis ke paha, dan kemudian dari paha ke dada. Dia benar-benar menemukan dirinya dalam menghadapi kekuatan ini, melahirkan makna yang tidak penting. Bang! Dia mendengus keras, dan gelombang udara yang kuat datang mendekat. Dia terbang keluar. Itu terbang lebih dari 10 meter. Bang! Dia menghantam tanah dengan keras. Fang Chao berdiri dengan malu, terengah-engah, membungkukkan pinggangnya, wajahnya menunjukkan rasa sakit, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia kuat. Fang Chao hanya mengucapkan 3 kata ini. Semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Wajahnya sangat pucat.
Yang tersisa hanyalah kekaguman dan mata yang bermartabat. Satu gerakan. Hanya satu trik. Fang Chao dikalahkan. Dan itu masih sangat luar biasa. Siapa sangka? Kuncinya, Fang Chao bahkan mengakui bahwa pihak lain sangat kuat. Pada saat ini, Chen Ye melangkah keluar dan mengaitkan jarinya ke semua orang. Saya mengatakan bahwa jiwa naga itu sampah, kan? Jika Anda tidak setuju, berdiri. Saya menerima tantangan dari kalian semua. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah untuk membunuh kesombongan kelompok orang ini. Jika tidak, mereka tidak akan pernah kagum dengan seni bela diri. Tanpa kekaguman, tidak ada kemajuan. Detik berikutnya, para pejuang jiwa naga itu bergerak. Gu Dashi juga pindah. Puluhan sosok bergegas menuju Chen Ye. Hanya karena pertempuran ini mewakili martabat jiwa naga. Pihak lain telah memprovokasi mereka ke pintu, dan jika mereka tidak melawan, jiwa naga akan menjadi seorang Muglai. Lei Shui melihat gambar di depannya, mulutnya sedikit berkedut, satu orang menantang seluruh jiwa naga, dan diperkirakan hanya Chen Ye yang berani mengatakannya. Dia sebenarnya sedikit khawatir. Bukannya aku khawatir tentang kecelakaan Chen Ye, tapi aku khawatir prajurit jiwa naga ini akan terluka dan mempengaruhi misi. Bab 156. Di lapangan. Hantu berkedip, energi menderu, dan gelombang udara yang meluap membuat atmosfer bermartabat hingga ekstrim. Chen Ye meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan tiannya marah kental, dan matanya sedikit menyipit saat dia melihat orang-orang yang bergegas, sangat tenang. Tiba-tiba, dia pindah. Langkahnya gesit, langkahnya aneh. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Chen Ye menuangkan langsung ke kerumunan. Boom! 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 Chen Ye menghancurkan 3 pukulan, dan orang-orang di depannya langsung memukul mundur 5 atau 6 langkah. Tapi ada terlalu banyak prajurit jiwa naga, dan beberapa dari mereka mengubah tinju mereka menjadi cakar dan menepuk bahu Chen Ye langsung. Melihat itu akan ditembak, Chen Ye berbalik sedikit ke satu sisi, dan kemudian energi sejatinya melonjak, dan dia langsung mengikatnya di salah satu pergelangan tangan mereka. Truki yang kuat terbentuk seperti gelombang besar, dan ketika dia mendorong dengan kekuatan, Dragon Soul Warrior kehilangan pusat gravitasinya. Pihak lain ingin melawan, tetapi begitu dia mengerahkan kekuatannya, dia menemukan bahwa kekuatannya sendiri hilang. Bang! Tubuhnya didorong keluar oleh Chen Ye dan langsung menabrak orang lain. Gu Dashi melihat bahwa 8 prajurit jiwa naga telah kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung. Dia berteriak dengan marah, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, dan tangannya mengepal dan meledak ke depan. Bergemuruh. Ada semburan ledakan udara dari pukulan ini, dan itu sangat kuat. Chen Ye secara alami memperhatikan Gu Dashi, matanya menyipit. Di antara kelompok orang ini, Gu Dashi adalah yang terkuat. Tangkap pencurinya, tangkap rajanya dulu. Ketika Chen Ye bergerak, itu seperti harimau turun gunung dan seekor caetah memangsanya. Saat dia hendak menyentuh Gu Dashi, Chen Ye tiba-tiba meninju, dan energi jahat merah membungkus tinjunya, membentuk bayangan tinju jahat darah. Tinju surgawi. Ini adalah keterampilan bela diri Luo Yuntian dari Sekte Setan Tinju. Dia belum pernah mencobanya, tetapi dia hanya mengeluarkannya dan menggunakannya hari ini. Bang! Tinju ini terbanting, seolah-olah gempa besar pecah, dan darah roh jahat menyebar ke segala arah. Energi yang meluap bahkan secara langsung melukai prajurit jiwa naga yang paling dekat dengan keduanya, dan menjungkir balikan mereka secara langsung. Dan Gu Dashi bahkan lebih menyedihkan, dalam keadaan malu, tubuhnya mundur 10 langkah, meninggalkan deretan jejak kaki yang dalam di tanah. Saya ingin menstabilkan tubuh saya, tetapi saya masih dihancurkan ke tanah oleh seorang biadab darah. Tubuh Chen Ye terus berenang di keramaian. Pada saat ini, dia seperti mesin pertempuran, kemanapun dia pergi, para pejuang jiwa naga itu terbalik satu persatu. Tak ada taranya. Berantakan. Karena terdapat area di base yang mensimulasikan area desert fighting, maka battle ini memiliki energi yang terlalu banyak sehingga menyebabkan base dipenuhi dengan pasir kuning. Tutupi pandangan semua orang. Beberapa prajurit jiwa naga yang tergeletak di tanah berdiri, mencoba melihat situasi di dalam, tetapi itu tidak mungkin. Setelah 5 detik, lapangan kembali hening. Pasir kuning berangsur-angsur menghilang. Tetapi ketika dia melihat semua yang ada di dalamnya, para prajurit jiwa naga yang arogan itu tercengang. Mata semua orang melebar sampai ekstrim. Itu penuh dengan horor. Karena seluruh pangkalan, semua prajurit jiwa naga jatuh. Hanya ada satu pemuda yang berdiri.
Pria muda itu meletakkan tangannya di belakangnya, berdiri tegak seperti pohon pinus, matanya menyapu penonton, dan keagungan dan dominasi yang tak terbatas menyebar. Seperti dewa perang. Mendesis. Semua pejuang jiwa naga terengah-engah. Siapa yang mengira bahwa semua pejuang jiwa naga digabungkan tidak akan cocok untuk seorang pemuda? Bukan karena mereka terlalu lemah, tetapi pemuda itu terlalu kuat. Begitu kuat sehingga bahkan kata-kata tidak dapat menggambarkannya. Apakah kamu mengambilnya sekarang? Chen Ye berkata, dan kekuatan kata-katanya tidak bersembunyi sedikit pun. Prajurit jiwa naga itu gemetar. Semuanya seperti ini, kualifikasi apa yang harus mereka tidak patuhi? Mereka menatap pria muda yang berdiri di tengah, kesombongan di hati mereka benar-benar menghilang. Yang tersisa hanyalah kegembiraan. Dengan instruktur kepala seperti ini, mereka hanya akan menjadi lebih kuat. Gu Dashi berdiri, dan setelah memberi hormat standar militer, dia berkata dengan keras, Gu Dashi, lapor ke kepala instruktur. Ketika semua orang bereaksi, mereka juga berdiri dan melapor ke Chen Ye. Sejak saat itu, jiwa naga hanya mengenali satu kepala instruktur, dan itu adalah Chen Ye. Lei Shui sangat puas dengan hasil di depannya, dia pikir akan sulit bagi Chen Ye untuk menjinakkan harimau ganas ini, tetapi tampaknya sekarang. Di depan naga raksasa, harimau ganas ini bahkan tidak berani marah. Ini mungkin teror pembangkit tenaga seni bela diri. Chen Ye memandang prajurit jiwa naga, matanya sebenarnya sedikit terkejut. Meskipun kelompok orang ini memiliki dasar dalam seni bela diri, dan beberapa bahkan kuat, keterampilan bertarung mereka lebih condong ke pembunuhan tradisional, dan tidak ada bayangan dari seni bela diri. Begitu ada pertempuran seni bela diri, kekuatannya harus naik setidaknya satu langkah. Jika orang-orang ini berhasil dilatih, kekuatan Huaxia tidak hanya akan jauh lebih kuat, tetapi ia juga akan memiliki kartu truf tambahan. Saat ini, Raja Nanjiang mengendalikan pasukan bawah tanah di Provinsi Jiangnan, bersembunyi di kegelapan dan terus-menerus tidak aktif. Perkembangan grup Tiansheng pasti akan menakutkan, dan itu dapat memberinya arus kas yang kuat di masa depan. Selain dua kartu hall ini, jika Anda memiliki latar belakang militer, jiwa naga kekuatan misterius langsung di bawah pemerintah pusat. Kemudian struktur kekuasaannya pada awalnya selesai. Ketiga kekuatan ini tidak hanya dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, tetapi juga melawan Raja Naga yang secara pribadi menghancurkan hidupnya di Unuvilla. Selama waktu ini, Chen Ye terus meminta Ye Lingtian untuk menyelidiki Raja Naga di ibu kota ini. Tapi untuk beberapa alasan, selalu ada kekuatan kuat yang menghalangi penyelidikan. Bahkan Chen Ye bertanya kepada Lei Shui, tetapi jawaban yang diberikan Lei Shui kepadanya tidak pasti. Karena ketika Lord Long muncul di Jiangcheng, tidak ada yang benar-benar tahu asal-usulnya, Yao Jingu adalah juru bicaranya. Semua orang dapat melihat dari sikap Yao Jingu bahwa Raja Naga ini mengerikan, dan mereka hanya tahu bahwa Raja Naga berasal dari ibu kota. Air di ibu kota sangat dalam, dan keluarga seni bela diri tersembunyi di balik ibu kota, bahkan kekuatan tertinggi di ibu kota harus memberi mereka wajah. Bahkan dengan menggunakan data militer, mustahil untuk menemukan informasi apapun tentang beberapa keluarga seni bela diri di ibu kota. Hanya karena mereka sudah berdiri di atas Cina. Dan anak-anak dan bahkan bawahan mereka dari keluarga ini berakar di puncak piramida di berbagai bidang Cina. Jejak benar-benar terputus. Chen Ye tidak terburu-buru untuk pergi ke ibu kota, meskipun dia sangat kuat sekarang, dan bahkan memiliki kuburan reinkarnasi di belakangnya, sayapnya belum penuh, jadi dia bergegas masuk, dan dia mungkin tidak dapat melihat Long. Kamu. Di sore hari, Chen Ye tinggal di pangkalan hampir sepanjang waktu. Sebelum Luo Yuntian menghilang, aliran informasi yang kuat dimasukkan ke dalam pikirannya. Di antara mereka, ada banyak seni bela diri tinju Shazong. Chen Ye dengan santai mengeluarkan dua buku seni bela diri tempur biasa dan menyerahkannya kepada prajurit jiwa naga ini. Itu biasa bagi Chen Ye, tetapi itu adalah harta langka bagi jiwa naga mereka. Hanya dalam beberapa jam, Lei Shui, yang berdiri di sampingnya, menemukan bahwa kekuatan para pejuang jiwa naga ini benar-benar meningkat pesat. Kemajuan ini menakutkan. Dia mengepalkan tinjunya dan merasa bahwa mengundang Chen Ye adalah pilihan paling bijaksana dalam hidupnya. Pukul 4 sore, Chen Ye sudah siap untuk pergi. Dia, kepala instruktur, telah melakukan yang terbaik, dan dua buku seni bela diri sudah cukup untuk dicerna kelompok untuk sementara waktu. Adapun kapan datang waktu berikutnya, itu tergantung pada suasana hati, sebulan, setengah tahun, atau setahun mungkin. Bagaimanapun, dia tidak memiliki batasan.